Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawabnya mandan seru, mudah-mudahan utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan para rawuh sedaya mboten gadah utang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Menika sebuah ayat yang insyaallah badhe dipun angkat wonten ing dalu menika bi'aunillah kanthi pitulunganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu saya memberikan penghormatan kepada para sesepuh ini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Burhanuddin, lan ugi dumateng para pimpinan manajemen Tata Pilar Wana Persada, Bapak manajer sak jenjang perangkatipun yang selalu saya hormati dan saya muliakan, terlebih kepada beliau Bapak Imun sak keluarga yang selalu saya hormati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, ansor wal fatayat yang saya cintai. Terlebih dahulu, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Dan sebagian daripada nikmat Allah, pada malam hari ini kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dengan tiada kekurangan suatu apapun, sehingga kita bersama-sama bisa mengunjungi mangayu bagyo datang hajatipun Bapak Timun sak keluarga, alhamdulillah dengan suasana yang cerah terang benderang, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan cerah benderangan menika salah setunggalipun nggambaraken cerahipun sahibul hajat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah seorang nabi yang telah mengentaskan, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman ilmiah sekarang ini.
Aminal dzulumati ila nur. Maksudnya adalah dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan dan ke zaman terang, yaitu terangnya ilmu. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi yang perlu dan sangat kita cintai, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dan untuk selanjutnya adalah supaya majelis ini adalah menjadi majelis yang beruntung. Terlebih dahulu saya berwasiat kepada para hadirin semua sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal nasri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mau berwasiat-wasiatan dengan barang yang hak. Maka dari itu, supaya kita juga tidak termasuk golongannya orang yang rugi, dalam majelis ini saya berwasiat kepada khususnya diri pribadi saya dan umumnya kepada hadirin semua, marilah kita bersama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah definisi daripada takwa itu? Wa imtisalul ma'murati wastinabul manhiyat, melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangnya. Hadirin yang saya hormati, bahwa tiada suatu kebahagiaan, tiada suatu keselamatan dari dunia dan akhirat kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang rugi, orang yang sengsara, orang yang celaka, itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat dari dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selamat dari dunia sampai ke akhirat. Hadirin yang saya hormati, marilah terlebih dahulu acara pengajian pada malam hari ini kita bersama-sama diniatkan kembali supaya majelis ini adalah majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu majelis yang membawa amal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita niati terlebih dahulu. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Niyat ingsun
niating sun ngaji ilangi kebodohan, niating sun ngaji ilah kebodohan. Salli wa sallim daiman ala mata, salli wa sallim daiman ala mata, wal ali wal ashabi man badawata, wal ali wal ashabi man badawata. Niating sun ngaji murid-murid agama, niating sun ngaji murid-murid agama, niating sun ngaji krana murid harita, niating sun ngaji krana murid harita. Salli wa sallim daiman ala mata, salli wa sallim daiman ala mata, wal ali wal ashabi man badawata, wal ali wal ashabi man badawata. Menikolah niatipun ngaji. Yang pertama adalah niat ngaji untuk melaksanakan kewajiban. Bahwa yang namanya wajib, yang namanya ngaji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwa menuntut ilmu itu sangatlah wajib. Nah ini syaratnya adalah mubalaghah, pakai fardhatun. Kalau fardun itu cuma wajib, tapi ini fardhatun. Syaratnya adalah syarat mubalaghah. Bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslimah atau perempuan. Hadirin yang saya hormati, pertama untuk melaksanakan kewajiban, yang kedua adalah niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan. Bahwa seorang manusia yang lahir ke alam dunia ini pertama lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Bisanya tahu itu adalah dengan cara mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, niat ngaji adalah untuk menghidupkan agama, murid-murid agama. Hadirin yang saya hormati, saya sampaikan bahwa agama Islam ini bisa hidup ini karena adanya anak-anak ataupun orang-orang yang ngaji. Ini Islam hidup. Tapi kalau sudah tidak ada anak yang ngaji, orang tua tidak mau mengajar, langgar kosong, masjid kosong, ini agamanya mati. Maka dari itu, hilir mudiknya orang yang berangkat ke pengajian itu menunjukkan hidupnya Islam. Maka dari itu, marilah hidupkan agama kita, Islam kita, dengan cara anak-anak kita itu diajak bersama-sama mengkaji, pergi ke musola ataupun ke masjid. Itu yang ketiga, bahwa niat ngaji adalah untuk menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Islam di Afdal 4 ini hidup dengan adanya Majlis Taklim dan Masjid Hadroh ini. Dan yang keempat, niat ngaji adalah krono murih ridhonipun Gusti Allah. Hadirin yang saya hormati, bahwa malaikat ini membeberkan sayapnya, ini
supaya dinaikin oleh orang yang mau berangkat ngaji. Karena apa? Saking ridhonipun malaikat terhadap orang yang ngaji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah ridho kepada orang yang menuntut agama Islam. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan ilal ilmi, sahalallahu thoriqan ilal jannah." Barang siapa berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkan jalannya menuju ke surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, bahwa pada malam hari ini tujuan kita bersama-sama menghadiri yaitu hajatnya Bapak Timun adalah dimintai untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hajatnya Bapak Timun. Semoga anak yang telah dipotong rambutnya tadi dengan suasana yang syahdu, dengan suasana yang meriah, ini benar-benar mendapatkan ridhonipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang solehah, seorang anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, seorang anak yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama tadi sudah muqaddimah. Yang kedua kita sudah sama-sama berdoa ya. Berarti tugas kita sudah selesai. Kita sudah mendoakan Bapak Timun ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Timun sekeluarga dengan cara menghidupkan anak orang ini benar-benar diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu diketahui, apakah yang namanya berkah itu? Banyak orang mengatakan berkah, 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 tapi tidak tahu apa arti berkah tersebut. Al-barakatu ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu adalah tambah kebaikannya. Bapak Ibu panjang umurnya, banyak amalnya, itu namanya hidupnya berkah. Bapak Ibu banyak hartanya, banyak rizkinya, banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, ini berarti rizki harta Bapak Ibu ini namanya berkah. Bapak Ibu punya anak 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang 7, anaknya soleh semua, ini berarti anaknya berkah. Maka dari itu kalau orang Jawa itu ada istilah berkai atau brokoi, nggih. Nggih, tenggen jenengan wonten brokoi, Pak. Nah, tenggen kula niku wonten brokoi. Dadi menawi wonten tiyang sepah ampun gadah anak, gadah putu, terusan gadah buyut, terusan canggah niku ngawontenaken syukuran, walimahan. Niki tujuannya adalah brokoi. Ini diambil dari kata berkah, berkah. Dia merasa berkah karena diberikan panjang umur, bisa ngomong anak putu buyut lan canggah. Niki ziyadatul khair. Mudah-mudahan kami doakan semoga Bapak Timun sakeluarga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dadi akeh ibadah. Intine kan kados niku, sing maune ora tau musala ya insyaallah mangke dadi gelem musala. Nah, dina Jumat ya tong-tong deng-deng adzan sing ngegraki insyaallah yang esuk ngegrake dibalang. Nah, dadi gelem masjid. Allahumma. Lah niki kan sae, doakan saya kan mboten napa-napa nggih. Lah nggih, dina Jumat diadzane nang masjid ngegrake diculno mlayu masjid kan sae. Nah, mboten awone kula jenengan ndongaken sae. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tadi tim kita rebana ini rebana ini Pak, ini namanya tim rebana Al-Hidayah. Ini diambil dari musola Ahli 4. Ini musolanya namanya musola Al-Hidayah. Nah, ini terdiri dari Afdling 1, 2, 3, dan 4. Maksudnya bahwa tim rebana ini adalah milik kita
bersama. Ini mari dilestarikan, mari diuri-uri. Caranya gimana? Panjenengan gak ada hajat, gini diundang supaya nopo ditabuh maksudnya. Niki kelang sedikit nggih. Lah niki Pak, kula diundang teng mriki niki jane kula mboten diundang kali Pak Kimun. Tapi kula diundang kali Ketua Tim Rebana. Lah maksudnya napa sih pripun? Kula kon ngaji. Lah ngaji kan kudu ana omongnya dadi persiapan. Terus niki kan ada niku ora Pak Kiai niki paket. Jadi nek kan wis ana rebane wis karo kiai nek paketan. Kok kados niku lah ngranu paketan yen kula wilarang ya. Lah kula mikire kayak gue. Lah kok kula langsung teng Jawa niku paketan travel pak wilarang. Niku nek kula ngeteng niku murah. Wong kakene kume kan paling 150 travel nggih napa mboten? Lah niku kapale paling 300. Lah saking Semarang dugi Cilacap kan paling 300 namung pinten niku? Sekitar 800 nggih. Lah kula wingi 1100 lah kacek. Lah niki Pak Yasir sanjang teng kula niki paketan Pak Kiai olah nggih monggo. Penting. Lah aku ngaji kan ora butuh amplop Pak Yasir. Mboten butuh amplop kula. Wong abang. Niki jenengan sing ngomong butuh amplop isine. Kembali ke lab. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran seperti yang telah saya bacakan di muqaddimah tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan kepada engkau supaya janganlah sekali-kali kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Janganlah sekali-kali engkau para bapak, para ibu niki menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan Allah telah menetapkan kita supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Wa imma yablughanna mindakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan seandainya kedua orang tua seandainya kedua orang tua itu sudah lanjut usia atau salah satunya sudah lanjut usia dan mereka berada dalam kekuasaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengucap kalimat ufin atau dan jangan sekali-kali engkau membentak, dan katakanlah kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Hadirin yang saya hormati, bahwa kitab suci Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu adalah kitabnya umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal yang berhubungan dengan kehidupan itu sudah diatur dalam kitab suci Al-Quran, tanpa kecuali dan tak terkecuali, yaitu hubungan antara walid dan walad dan hakul walad alal walid. Haknya kedua orang tua terhadap anak dan haknya anak terhadap kedua orang tua. Jadi sebagai orang tua ini punya hak terhadap anak, dan sebagai orang tua itu juga mempunyai kewajiban terhadap anak. Hadirin yang saya hormati, bahwa kita itu masih punya anak, berarti kita punya hak terhadap anak atau punya kewajiban terhadap anak. Dan kita masih punya orang tua, kita berarti masih punya kewajiban terhadap orang tua. Apakah kewajiban anak kepada orang tua? Yaitu supaya
kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak boleh membentak dan tidak boleh berkata ah. Maksudnya adalah apabila kita menolak kehendak orang tua, tolaklah dengan cara yang baik dan bijaksana. Apabila seorang orang tua kita itu sudah berada dalam kekuasaan kita dan orang tua sudah menjadi tanggung jawab kita, maka kita supaya waqulu qaulan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tua dengan kata yang mulia. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai anak terhadap kedua orang tua. Lalu kewajiban apakah hak anak terhadap kita sebagai orang tua? Lah ini kewajibannya wong tua terhadap anak niku wonten patang perkara. Kewajibane wong tua kabeh marang para putra iku ana patang perkara, ayo padha ditindakno. Allah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siji iku maringi asma lamun putra wis dilahirno, kaping pindho didik agama lamun wis duwe akal sempurna. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iku iku paring nafkah kanthi ingkang halale bondo, papat iku angrapekna lamun putra wis dewasa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iku dadi kewajibannya wong tua terhadap anak-anak. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Karena apa? Nama baik itu sama saja dengan doa. Anak dipanggil dengan nama itu seperti anak sedang didoakan. Jadi haknya anak itu mendapatkan nama yang baik dari kedua orang tua. Kalau zaman sekarang saya sudah percaya namanya pasti baik-baik semua. Nggak seperti dulu. Kalau zaman dulu itu anak-anak itu namanya ini kok segala medek cawelan, tulkiyem, walkem, lah, tusinem, wagiem, sambian, ya. Tapi nek zaman sedikit pun zaman modern, lan juga orang-orang situ sudah banyak yang berpengalaman, berpengetahuan. Jadi namanya itu baik. Nah, pertama adalah memberikan nama yang baik. Yang kedua itu adalah memberikan pendidikan terhadap anak. Apabila anak itu sudah mempunyai akal yang sempurna, minimal anak yang sudah berumur 4 tahun itu sudah mulai dididik ilmu agama. Wis kudu dimulai atau dimasukkan dalam pengajian-pengajian tabaki ataupun pendidikan yang lain, musola, masjid. Itu anak 4 tahun itu sudah mulai dimasukkan ke dalam pendidikan PAUD, pendidikan usia dini. Ini adalah mulai dari 4 tahun. Ini adalah haknya anak untuk mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua.
Yang ketiga adalah supaya anak menjadi anak yang soleh. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencarikan rezeki atau memberikan nafkah yang halal. Jadi tidak boleh seorang anak ini diberikan makanan yang haram. Karena apa? Itu akan menjadi darah daging. Seandainya bapak atau ibu itu ada rezeki yang haram, tolong makan sendiri, jangan dikasihkan sama anak. Nek disit niku wonten, Pak. Nggih. Tenggen kula niku wonten tiyang niku apa senengane niku main. Jadi mangkat sore bali esuk, mangkat sore bali esuk. Lah esuk-esuke niku niki ibune niku njaluk duit. Karena apa? Anaknya arep sekolah nggo jajan. Lah niki nggo jajan nang sekolahan. Lah niki teng bapak niku mboten angsal. Aja duit sing dia nu duit beli menang main membengi. Dia jadi kena anak. Nah, ya anak bener sih. Nah, terus haknya anak itu harus dikasih, harus diberikan nafkah dengan nafkah yang halal supaya anak tersebut itu dalam pendidikan akal itu tidak terganggu oleh hal-hal yang haram. Karena apa? Barang sing haram niku peteng, Pak. Itu akan menjadi mengurangi kecerdasan anak sampean. Tapi insya Allah apabila anak bapak itu dikasih dengan harta ataupun dengan makanan yang halal, insya Allah anak sampean akan menjadi anak yang cerdas dan mudah diatur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu untuk memberikan nafkah dengan hasil kerja yang halal. Yang keempat, kewajiban sebagai orang tua adalah menikahkan anak apabila anak telah umur dewasa. Apalagi kalau bapak ibu itu punya anak perempuan, ini hendaknya lah cepat-cepat dinikahkan, Pak. Apabila anak bapak itu sudah umur 16 tahun, ini harus cepat-cepat, jangan terlalu lama. Karena apa? Anak perempuan itu tidak seperti anak laki-laki. Ini maksudnya kalau anak laki-laki ini ibarat barang itu dagangan itu besi, tapi kalau anak perempuan itu ibaratnya apa? Nah, ini gampang namanya perempuan. Maka dari itu niki adalah kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya. Dan tadi setelah saya sampaikan bahwa kita juga selain kita menjadi orang tua, kita juga masih menjadi anak bagi kedua orang kita. Maka dari itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Ridhullahi fi ridhul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu bersamaan dengan ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu bersamaan dengan murka kedua orang tua. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa wassaynal insana biwalidayhi anishkurli wali walidayk ilayal masir. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada manusia, berbaktilah, wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada manusia supaya manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, dan syukurlah engkau kepadaku dan syukurlah engkau kepada kedua orang tuamu. Kita perlu memperhatikan, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waskurli wali walidayk. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan syukur kepada orang tua dibarengkan syukur kepada Allah. Ini mempunyai pengertian bahwa orang yang syukur kepada Allah tetapi tidak mau bersyukur kepada orang tua, maka syukurnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ibnu Abbas ini berkata ada 3 ayat yang turunnya bersamaan, maka apabila salah satu daripada ayat itu tidak dilaksanakan, maka ayat tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
Atiiullaha wa atiiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita taat kepada Rasul dibarengkan dengan kita supaya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa siapa yang taat kepada Rasul tetapi tidak taat kepada Allah, maka taatnya kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aqimis shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menerangkan kewajiban untuk melaksanakan zakat dibarengkan dengan ayat yang menerangkan kewajiban untuk mendirikan sholat. Artinya bahwa siapa saja yang melaksanakan sholat tetapi tidak menunaikan zakat, maka sholatnya itu tidak diterima. Yang ketiga, waskurli wali walidaik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua dibarengkan dengan ayat yang menerangkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka syukurnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang saya hormati, maka dari itu marilah kita bersama-sama dandani ati. Tujuan kita adalah dari dunia sampai akhirat, bahwa dunia adalah cuman sebagai alam lewatan, dan alam yang sejatinya adalah alam akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala itu disiapkan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepengin mlebu surga Pak Bu? Jane Pak Bu, sing jane surga niku napa nggih? Nggih mboten terlalu berat. Ibaratnya panjenengan niku kepengin mlebu surga niku jenengan cuman menjalankan sholat 5 waktu. Berat apa mboten? Sholat 5 waktu niku Pak Bu mboten suwe. Suwe mboten apa mboten? Mboten suwe, cuman sampai mati saja. Ora suwe cuma tekan mati. Niku pun sholat. Lah nanti setelah panjenengan niku mati, jenengan pun mboten dipun wajibaken sholat. Nggih napa mboten? Malahan nanti kalau sampean sudah mati tetapi tidak melaksanakan sholat, jenengan besok wis mati malah kepangin dibangkitaken maning, kepangin menjalankan sholat. Ya Allah Robbir jungin wa Robbir jinguni, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah, nanti aku akan melaksanakan sholat niki. Lah milo saking nika kawula ambali bahwa wong sholat niku ora suwe Pak, ngukur tekan mati. Engko nek jenengan wis mati, jenengan wis ora diwajibaken sholat. Lawange riben iki Suwarga tansah mangolawang dicawisake kanggo sapa wae kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane ya Imam Arus liasanati anta babullah ilmutakani sabi dunya ya wa akhirati ya Rasulullah tiket suwarga regane murah, angning
tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah tumindak becik angel lakone akeh godane lan rintangan di sing selamat urip bae sing becik amale Amarut liasanate anta mamullahi muramati wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang tumindak dosa pancene gampang Aja nuruti godane setan kang aja kemarang kasengsaran ya Imam Arun liasanati anta babullahi mutamati wa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah itulah para bapak para ibu bahwa yang namanya kehidupan akhirat itu adalah khairu wa atqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kita di dunia susah payah sengsara tidak apa-apalah karena untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ada harapan, kita bisa ya yang bejak yang selamat di akhirat. Untung saja Pak masih ada akhirat. Seandainya kalau tidak ada akhirat, orang seperti saya ini langsa Pak. Pun boten saged sing kados tiang-tiang lain. Duwe mobil, duwe kebon sawit, duwe sarang walet, yang sanges. Nggih. Napa malih anu sing teng kota-kota niku pada gadah villa-villa atus niku lah jan ngebagi banget ya. Untung esian akhirat nggih boten. Nek boten wonten akhirat kula jenengan niku Pak kebagiane namung kados niki tok. Rugi. Mila saking menika Pak, yang namanya akhirat itu akan dinilai dari amal kula jenengan sedaya. Siapa yang amalnya semakin banyak, akhiratnya derajatnya akan lebih tinggi. Itu tergantung amal. Tergantung amalnya di akhirat. Maka dari itu derajat di akhirat itu seperti dunia Pak. Ada yang ndet, ada sing mandan dhuwur, ana sing tengah, ana sing dhuwur maning. Iku derajat teng dunia kados niku. Sami ugi teng akhirat Pak. Teng akhirat tiang sing derajate teng ngisor niku ndeleng sing derajate teng dhuwur nggih kados lintang niku. Wah, kainang kana ya. Lah sedaya niku tergantung adalah dari amal. Mila saking menika nggih monggo kula lan panjenengan pada buruk singgane akhirat. Memang akhirat niku atau surga niku memang dikepung dengan perkara-perkara sing bebuih, perkara-perkara sing nyengiti. Tapi menawi mboten kados niku nggih kabeh wong seneng demen. Nah, al jannatu khufat bil makarih wan naru khufat bisyahawat. Yang namanya surga itu dikepung dengan hal-hal yang sing nyengiti, murah tapi nyengiti. Tiketnya tak murah, nggih, kasuk-kasuk dengan artis, nggih,
Jane ajeng nglampahi salat subuh niku nggih jane namung kanten wudu tok kali napa menjalankan salat niku, tapi nggih niku makari sengit kepangine nggih mancal sarung ana adzan tarhim Pak Slasir. Assalatu wassalamu alaik. Sarunge dipancal. Malah dikencengi. Lah niki mbubuhi memang. Al jannatu khufat bil makari. Memang surga dikepung dengan hal-hal yang menyiti perkara-perkara sing mbubuhi. Tapi insyaallah asal mau kita bisa. Maka dari itu monggo kula lan panjenengan sing luwih penting inggih menika dandani ati kula lan panjenengan supados ati kula lan panjenengan kemasukan ilham atawi ajakan-ajakan sing sae lan nebihaken saking waswase setan atawi ajakan-ajakan sing boten sae. Mila saking menika Pak, para wali-wali dhisit niku diangkat dimuliakan kali Allah Subhanahu wa taala menika keranten bersih ati lan anggenipun zikir kalian Allah Subhanahu wa taala. Kabeh wali niku seneng zikir, seneng eling maring Gusti Allah. Lah sing jenenge zikir napa niku? Napa panjenengan sing zikir niku la ilaha illallah, la ilaha illallah niku tok mboten. Yang namanya zikir, arti pengertian daripada zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat itu zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah li dzikri," dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat, orang yang sedang salat ini adalah orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran ini zikir kepada Allah. Berarti agi eling maring Gusti Allah. Wong sing agi maca Quran niki wong sing agi omong-omongan karo Gusti Allah. Mila saking menika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Wa inna lahu lahafidun. Saya adalah yang menurunkan zikir. Apa itu? Adalah Al-Qur'an dan saya menjaganya. Tetapi memang betul bahwa afdhulu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir, seafdol-afdolnya zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Karena apa? Kalimah la ilaha illallah itu langsung adalah mutlak mengucapkan Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah. Ini kalimah Allah ini yang menyebabkan apa ini afdhulu zikri la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu la ilaha illahu. Katakanlah bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Huwallah. Nah ini Allah. Mila saking menika dengan berzikir tersebut Pak, niki kula mau mandan ya apa ya, mandan larak, mandan kecewa dengan adanya tadi ya, maksudnya diri saya pribadi lho Pak. Tadi Joko Tingkir katanya minum jawet. Joko Tingkir minum ngombe jawet. Niku sak jatosipun niki menurunkan martabatnya Joko Tingkir. Karena apa? Joko Tingkir ada seorang raja, seorang wali. Itu martabatnya Joko Tingkir itu direndahkan dengan kata-kata Joko Tingkir minum jawet. Itu sebenarnya sudah didebat, sudah diprotes, tetapi masih dinyanyikan terus. Padahal yang mengarang lagu tersebut itu sudah nangis minta maaf. Maka dari itu saya mohon kepada para bapak ibu yang mungkin ada yang nyawer, tukang nyawer atau minta lagu, jangan diminta lagu Joko Tingkir minum dawet, ngombe dawet. Tapi yang bagus kayak gini Pak. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis kumentar ning Nuswantara, dadi wali ya dadi raja, dadi wali ya dadi raja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
bisa sukses mergo mituhu, bisa sukses mergo mituhu. Salatu wa salamullah ala taha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Atina ing Demak Bintara, atina ing Demak Bintara, banjur diangkat dadi raja, misine nyebarke agama Islam, agama mulya, agama Islam, agama mulya. Salatu wa salamullah ala taha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Itulah Islam sekarang ini adalah perjuangan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, termasuk Sunan Kalijaga dan Jaka Tingkir sebagai murid daripada Sunan Kalijaga. Para bapak, para ibu yang saya hormati, sebenarnya masih ingin lanjut, tapi karena sebab waktu yang sudah tidak mengizinkan, mungkin bapak-bapak juga sudah merasa payah, maka dari itu saya cukupkan sekian saja. Saya tutup dengan istighfar atau pengakuannya, itu si begini ya. Ilahi nastunil firdausi Mugi pangeran kesana bitobat kula, ko pangeran kang agung pangapunten. Umur kula saben dina pripun suda, atos kuntin sakata dosa kula. Ilahi nastunil firdausi a'la, wala ahwa ala nari jahim. Wahabani taubatan wahbir dunubi, wa innaka ghafiru dzambil azim. Menikolah pengakuan atau itiraf
dari Abu Nawas. Mudah-mudahan dengan dibacanya tersebut benar-benar menjadi pengakuan kula lan sedaya dosanipun datang Allah Subhanahu wa taala. Mugi dosa kula lan sedaya dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Saking kawula kupat disiram santen sedaya pating pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.